Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Rahmawati, NIM 431141950, Rombel Kimia 19A akan menyampaikan materi tentang equilibria in electrochemical cell. Perkenalan dulu atau kita akan mengetahui tentang sel elektrokimia adalah suatu alat yang dapat menghasilkan listrik di sekitarnya. Potensial listrik suatu titik dalam ruang didefinisikan sebagai usaha yang dikeluarkan untuk membawa suatu satuan muatan positif dari tak terhingga, di mana potensial listrik adalah nol ke titik yang bersangkutan. Dapat dilihat pada rumus ini. Jadi, jika ini adalah potensial listrik dari titik, dan W adalah kerja yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari tak terhingga ke titik itu. Bahasan yang akan kita sampaikan yang pertama, diagram sel, yang kedua, energi Gibbs dan potensial sel, yang ketiga, persamaan Nernst, yang keempat, jenis elektroda. Yang pertama, diagram sel. Sel elektrokimia diwakili oleh diagram yang menunjukkan teroksidasi dan tereduksi bentuk zat elektroaktif, serta spesies lain yang mungkin terlibat dalam reaksi elektroda. Elektroda logam atau pengumpul logam inert ditempatkan di ujung dari diagram. Zat atau gas yang tidak larut ditempatkan di posisi interior yang berdekatan ke logam dan spesies larut ditempatkan di dekat tengah diagram. Batas fase ditunjukkan oleh batang vertikal padat. Suatu batang vertikal putus-putus menunjukkan persimpangan antara dua fase cair yang bercampur. Bila vertikal putus-putus ganda menunjukkan persimpangan antara dua fase cair yang bercampur, di mana potensi persimpangan telah dihilangkan. Koma digunakan untuk memisahkan larutan yang berbeda dalam fase yang sama. Contohnya ini dapat dilihat pada ini. Yang kedua, energi Gibbs dan potensial sel. Jika reaksi sel sebagai ditulis melibatkan N elektron daripada 2 elektron, hubungannya adalah NF potensial sel lebih kecil sama dengan min delta G, yaitu merupakan hubungan mendasar antara potensial sel dan perubahan energi Gibbs yang menyertai pada reaksi sel. Pengamatan menunjukkan bahwa nilai potensial tergantung pada arus listrik yang ditarik di luar sirkuit. Nilai pembatas yang diukur arus menuju nol disebut electromotive force of the cell atau disebut EMF. Kita melihat bahwa EMF sel sebanding dengan min delta G per N. Penurunan energi Gibbs sel reaksi per elektron yang ditransfer. Oleh karena itu, EMF sel merupakan properti intensif dari sistem. Itu tidak tergantung pada ukuran sel atau pada koefisien yang dipilih untuk menyeimbangkan bahan kimia persamaan reaksi sel. Persamaan termodinamika sebagai perbedaan dari ketidaksetaraan hanya berlaku untuk potensial sel yang dapat dibalik. Spontanitas suatu reaksi dapat dinilai dari potensial sel yang sesuai. Ini penjelasan dari di atas dirumuskan jadi rumus ini, dan pernyataan-pernyataan di atas disimpulkan bahwa delta G bernilai negatif, maka potensial bernilai positif, maka reaksinya berlangsung secara spontan. Jika delta G bernilai positif dan potensial sel bernilai negatif, maka reaksi terjadi secara non-spontan. Dan jika delta G dan potensial bernilai 0, maka akan terjadi kesetimbangan pada reaksi tersebut. Yang ketiga, persamaan Nernst. Pada beberapa reaksi kimia energi Gibbs, kita rumuskan di mana T adalah hasil bagi aktivitas yang tepat. Delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Potensial standar sel ditentukan oleh min NF potensial sel sama dengan min delta G0 plus RT ln Q digabungkan dengan NF potensial reversible sama dengan min delta G, dan akan menjadi rumus min NF potensial sel 0
sama dengan delta G0. Berdasarkan delta G0, kita akan mengetahui nilai NF. Dan ini adalah persamaan ini adalah merupakan bentuk persamaan Nernst untuk sel. Persamaan Nernst menghubungkan potensial sel dengan nilai standar potensial sel 0 dan aktivitas spesies mengambil bagian dalam reaksi sel. Mengetahui nilai potensial sel 0 dan aktivitasnya, kita dapat menghitung nilai potensial selnya. Yang terakhir yaitu jenis-jenis elektroda. Yang pertama, elektroda gas ion. Elektroda gas ion terdiri dari kolektor elektron inert seperti platinat atau grafit, kontak dengan gas dan ion terlarut. Contohnya adalah elektroda klorin. Reaksinya yaitu Cl2 ditambah 2 elektron menjadi 2 Cl-. Yang kedua yaitu metal ion metal elektroda. Elektroda terdiri dari sepotong logam yang direndam dalam larutan yang mengandung logam ion. Contohnya elektroda Zn dan Cu. Dan jika direaksikan menjadi M pangkat N plus ditambah N elektron menjadi M. Yang ketiga, metal insoluble salt anion elektroda. Elektroda ini kadang-kadang disebut elektroda jenis kedua. Terdiri dari sepasang logam direndam dalam larutan yang mengandung garam padat yang tidak larut dari logam dan anion dari garam. Contohnya ada banyak, tapi disebutkan di sini cuma sebagian. Yang pertama, the silver chlorida elektroda. Aktivitas AgCl tidak muncul dalam hasil bagi, karena AgCl adalah padatan murni. Sejak potensial sensitif terhadap konsentrasi ion klorida dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi. AgCl ditambah elektron menjadi Ag plus Cl-. Yang kedua, decolomel elektroda, yaitu Hg2Cl2 ditambah 2 elektron menjadi 2 Hg plus 2 Cl-. Yang ketiga, the mercury oxide elektroda, yaitu HgO ditambah H2O ditambah 2 elektron menjadi Hg plus 2OH-. Yang keempat, the mercurous sulfate elektroda, yaitu Hg2SO4 ditambah 2 elektron menjadi 2 Hg plus SO4 2-. Yang terakhir jenisnya yaitu elektroda oksidasi reduksi. Setiap elektroda melibatkan oksidasi dan reduksi dalam operasinya, tetapi elektroda ini memiliki fase berlebih yang melekat pada mereka. Elektroda reduksi oksidasi memiliki kolektor logam inert, biasanya platinum, direndam dalam larutan yang mengandung 2 zat terlarut. Ini merupakan silver sulfate chloride elektroda. Yang ini merupakan the ferriferous elektroda. Contoh reaksinya the ferriferous elektroda yaitu Fe3+ ditambah elektron menjadi Fe2+. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekhilafan saat penyampaian maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.